Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik dari Kabupaten Bandung dalam pendampingan yang ke-6 atau pendampingan terakhir ya. Dan bersama saya Fani Nurul Jana dari SMA Negeri 1 Majalaya CGP Angkatan 11. Baik, Bu Pani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Pani. Gak kerasa ya, Iya. ini adalah pendampingan terakhir ya, pendampingan yang ke-6. Baik Bu Pani, tema pendampingan kali ini yaitu refleksi perubahan diri ya dan dampak terhadap pendidikan. Iya. Fokus pendampingan kali ini yaitu bagaimana ya persiapan panen hasil belajar. Berarti Bu Pani kan sudah belajar ya. Iya. Itu secara daring mulai dari modul 1, 2, dan 3 selama kurang lebih 6 bulan. Iya. Betul ya? 6 Betul, bulan ya? iya, Hai, semangat. Nah, nanti yang keduanya kita akan pengumpulan survei ya yang sudah Bu Pani diseminasi bersama rekan sejawat, terus kepala sekolah dan komite, 5 siswa ya, Iya. dan komite juga. Oke. Nanti itu akan ada survei umpan baliknya atau feedback dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak. Iya. Oke. Terus yang ketiganya nanti ada refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan ya selama 6 bulan. Terus nanti kita akan berdiskusi dampak pada diri guru dan murid pastinya ya yang terjadi. Terus nanti juga akan ada penilaian pemetaan aset. Nanti kita akan diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah. Iya. Oke ya. Baik Bu Pani, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum Ibu. Oke. Jadi paham ya fokus pendampingan kali ini ya, di pendampingan individu yang ke-6. Baik, Bu Pani, saya akan bertanya nih ke Bu Pani, apa nih yang sudah Bu Pani lakukan atau Bu Pani yang sekarang lagi proses ya, berjalan selama 1 bulan kemarin, apa sih tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, terus serta hal-hal apa nih yang dianggap oleh Bu Pani sebagai capaian selama 1 bulan terakhir ini. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Untuk 1 bulan terakhir alhamdulillah sudah menuntaskan modul 3.2 Ibu yang mengenai aset dan saya pun telah melakukan diseminasi kepada beberapa aktornya dan di situ programnya juga saya berpikir dari aset yang ada di sekolah saya kembangkan ke program. Jadi saya itu mulai merancang program apa nih yang bisa berdampak positif bagi siswa, yang dimana saya memaksimalkan aset yang ada gitu. Dan untuk pencapaian pembelajarannya alhamdulillah sudah melaksanakan diseminasi dan saya pun sudah merancang program hasil dari pembelajaran aset ini. Tentunya memberdayakan aset yang ada ya. Dengan memberdayakan aset. Oke. Bu Pani, saya apresiasi sekali apa yang sudah Bu Pani lakukan, mulai dari modul 1, 2, 3, luar biasa sekali, keren. Terima kasih Bu Pani ini hebat ya. Jadi sudah percaya dirinya, terus mulai dari kemarin praktisi ya, komunitasnya, kombelnya sudah berjalan. Bu Pani sendiri sudah bisa menjadi narasumber ya, bisa berbagi praktik baik, dan kemarin juga sudah mendiseminasikan jadi ya ke 7 aset ya, pemetaan 7 aset itu, dan disaksikan oleh kepala sekolah ya kan, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan 5 murid. Keren sekali Bu Pani. Baik Bu Pani, saya mau bertanya nih, Bu Pani kan sudah melakukan ya diseminasi kan yang kemarin pemetaan 7 aset itu yang bisa diberdayakan. Apa saja sih yang bisa kita berdayakan yang berada di sekolah, di SMA Negeri 1 Majalaya ini. Ya, saya akan bertanya Bu Pani, berdasarkan hasil feedback yang 360 derajat, apa nih yang kurang baik ya atau yang perlu ditingkatkan menurut responden tentunya ya terhadap kompetensi Ibu Pani. Nanti itu kan udah ada ya, nanti Bu Pani boleh dilihat ya. Dan nanti Bu Pani bisa menjelaskan nih masing-masing responden tersebut, mulai dari kepala sekolah ya kan, terus mulai dari guru, 5 guru ya, terus
sama 5 murid. 5 Boleh, murid, silakan jelaskan. Baik Ibu, untuk yang umpan balik 360, alhamdulillah saya sudah membaca respon dari kepala sekolah, dari rekan, serta dari anak-anak beserta perwakilan orang tua. Nah, kebetulan di sini hampir sama responnya Ibu, di mana kalau untuk kepala sekolah, alhamdulillah ternyata saya sudah melakukan perubahan-perubahan di sekolah, tentunya berkaitan juga dengan pengelolaan aset, yang kebetulan saya di sini berperan sebagai guru dan sebagai pembina PMR. Menurut beliau saya sudah mampu berkolaborasi dengan aset di luar sekolah, dengan pihak eksternal, yaitu saya sudah melakukan kerjasama dengan donor darah, PMI, kemudian Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan puskesmas di sini yang paling dekat dengan puskesmas pada Mukti, dan itu berjalan dengan baik. Kemudian kalau untuk secara umumnya, saya mampu, menurut beliau, saya mampu berkolaborasi dengan guru-guru sehingga menciptakan pembelajaran yang multidisiplin. Jadi ketika pembelajaran saya berlangsung, saya mampu berkolaborasi dengan pelajaran yang lain dalam satu kegiatan yang sama, tetapi anak mendapatkan ilmu dari berbagai sudut pandang seperti itu. Dan mungkin untuk hal yang perlu ditingkatkannya, menurut beliau ini, saya perlu berkomitmen yang lebih kuat lagi dan konsistensi dalam menjalannya. Jadi jangan sekarang lagi di pendidikan guru penggerak semangat, tapi setelah selesai ya udah hanya cukup di situ. Jadi keinginan dari atasan saya itu selalu konsisten dengan apa yang saya lakukan, perubahannya mau kecil mau besar, selalu konsisten dan selalu semangat gitu. Jadi jangan continue padam terus ya. Oke, betul sekali ya, luar biasa ya. Jadi respondennya memang positif ya. Jadi harus ditingkatkan, continue gitu, jadi konsisten apa yang sudah Bu Pani sudah mempunyai program, dan jangan sampai berhenti ketika Bu Pani sudah menyelesaikan programnya. Jadi tetap ya harus lebih kreatif, jadi belajar dan belajar ya tentunya. Oke, baik Bu Pani, rencana Bu Pani nih untuk kedepannya yang akan dilakukannya mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Pani miliki apa gitu? Yang pertama, saya ingin merancang program lagi Bu, gitu ya, karena salah satu pengimbasan yang akan lebih efektif menurut saya terancang dalam sebuah program, di mana program ini bukan melakukan ya, tapi lebih kolaborasi antara saya, siswa, guru, serta dinaungi oleh kepala sekolah. Jadi setelah saya selesai mungkin di guru penggerak, saya pun tidak berhenti di sini. Amanah dari kepala sekolah seperti itu. Jadi saya ingin membuat sebuah kegiatan yang memang mengakomodir semua aset yang ada di sekolah, termasuk sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya gitu. Dan kalau kemarin itu rancangan kegiatannya kan lebih fokusnya di kesehatan sekolah. Nah, saya ingin lebih di bagaimana merancang programnya itu langsung ke guru siswa gitu Bu, karena kan antara guru siswa juga ada beberapa yang chemistry-nya kurang. Jadi saya ingin membuat seperti pelatihan atau apa gitu yang khusus tentang bimbingan konseling, psikologi, atau penguatan chemistry dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Keren nih. Jadi chemistry harus didapatkan ya. Oke, Bu Pani, siapa saja nih yang akan Ibu Pani libatkan ya untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Pani miliki? Untuk meningkatkan kompetensi saya, tidak cukup saya sendiri ya Bu ya, tentunya dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, siswa, serta aspek atau hal-hal lain yang di luar dari sekolah. Contohnya misalkan ketika saya ingin meningkatkan diri dalam bidang kompetensi saya sebagai guru, saya bisa mengikuti pelatihan yang mungkin pelatihannya tidak diselenggarakan oleh sekolah, bisa dari luar. Nah, mungkin ada pihak luar juga yang menjadi aktor bagi saya bagaimana saya meningkatkan kompetensi. Kalau di sini kan seperti Ibu gitu ya, seperti Pak Fasil gitu, karena ya. Jadi tetap ya, jadi kita harus bisa melibatkan orang ya, karena di situ kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus berkolaborasi. Baik Bu Pani, sekarang kita ke perubahan dalam pembelajaran. Apa sih yang sudah Bu Pani lakukan gitu ya, baik di kelas dan nanti juga terhadap guru maupun terhadap murid?
Baik, setelah Ibu Pani nih menjalani 6 bulan, ya kan, program Guru Penggerak ya, tentunya. Perubahan apa nih yang Ibu Pani rasakan yang berkaitan dengan kompetensi yang Ibu Pani miliki? Yang perubahan yang sangat terasa sekali Ibu, menurut saya bagaimana saya bisa memanajemen diri. Itu Ibu pas di KSE, makanya di PI kemarin Ibu bertanya modul mana nih yang paling ngena banget, dan yang saya rasakan banget gitu ya perubahannya itu di modul 2 karena ada KSE-nya. Jadi sebelum saya menerapkan ke siswa ternyata saya udah bisa dulu gitu ternyata di KSE ini. Dan dari 6 bulan ini karena modul 1 sampai 3 berkaitan, yang saya dapatkan gimana saya mampu memanajemen diri sendiri, mengelola emosi. Kalau di kelas itu yang tadinya ketika ada anak yang melanggar saya langsung kayak gimana, tapi dengan adanya kesepakatan kelas, kemudian disiplin positif, kemudian ditambah dengan saya yang mampu memanajemen diri sendiri, sehingga di situ sangat drastis Ibu perubahannya. Jadi saya lebih terlihat welcome, kemudian dalam mengelola emosi ketika permasalahan datang ke saya tidak langsung meludak gitu, tidak meledak seperti apa gitu ya, tapi lebih tenang pembawaannya, seperti itu sih Bu. Kompetensi sosialnya gitu ya. Oke. Jadi ketika sudah menimba ilmu ya di program Guru Penggerak ini, jadi terasa sekali, ngena sekali ya. Jadi kita yang tadinya bukan arogan, maksudnya yang tidak bisa menahan emosi gitu ya. Jadi dan akhirnya sekarang sudah tahu, oh ternyata cara begini tuh yang enak gitu ya. Jadi kita nggak usah marah-marah, kok anak juga sudah bisa disiplin. Betul, gitu ternyata lebih efektif seperti itu di anak-anak. Anak-anak juga merasakan hal yang berbeda gitu. Ketika pembawaannya ada masalah anak di kelas, pembawaan kitanya tenang juga, mereka merasa tidak diadili juga di kelas gitu. Itu jadi, paling efektif sekali ya. Baik Bu Pani, oke sekarang nih berdasarkan yang Ibu Pani alami nih, perubahan apa saja nih yang terjadi ya pada diri murid Bu Pani setelah Ibu Pani menjalani program di Guru Penggerak ini selama 6 bulan tentunya ya. Iya betul ini. Jadi kalau untuk di peserta didik pertama kalau dilihat dari pembelajaran mereka lebih antusias Ibu, karena setelah saya bertanya wawancara ke anak, kenapa sih sekarang kalian lebih semangat? Pertama, mereka Ibu minat saya menjadi diwadahi oleh Ibu, karena ketika pembelajaran tidak melulu guru yang menjelaskan gitu. Jadi kita maunya misalkan belajar yang adanya audio atau harus menggambar, atau saya itu tipenya yang tidak bisa diam, sama guru diwadahi gitu. Jadi mereka belajarnya bisa sesuai dengan minatnya masing-masing. Selain itu juga perubahan yang terlihat itu ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka sudah memahami, oh ya ini saya salah. Jadi mereka pun langsung cepat untuk respon, meminta maaf atau mencari solusi sendiri gitu. Dari sana yang terlihat. Kemudian lebih aktif sih Bu kalau dari pembelajaran, karena saya juga menumbuhkan rasa kepemimpinan dalam pembelajaran, sehingga mereka juga sudah mampu bersuara, sudah aktif, yang tadinya tidak ada suaranya gitu, yang malu, tapi sekarang sudah mulai aktif di kelas ataupun di organisasi lainnya. Mereka sudah mulai muncul yang namanya kepemimpinan. Jadi mereka sudah terbiasa disiplin akhirnya ya, dan konsekuensi apa sih ketika mereka melakukan kesalahan ya. Jadi tanpa kita, kamu salah nggak gitu ya. Keren sekali ya. Jadi sudah ada pemahaman terhadap murid gitu ya. Oke, apa saja nih hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan menurut Bu Pani? Yang paling memuaskan setiap kegiatan itu selalu ada momentumnya Bu ya. Jadi mungkin kalau dirunut dari kegiatan awal sampai akhir, pendampingan loka memang selalu ada gebrakannya aja gitu. Jadi tiap loka satu dengan loka yang lain momennya beda. Tiap PI satu dengan PI lain momennya beda. Tiap rukol momen satu dengan yang lain beda. Jadi memang dari awal sampai akhir itu sangat berkesan dan memang bermakna gitu Bu ya buat saya di PGP ini gitu. Jadi kalau dipilih semuanya terpilih Ibu. Jadi memuaskan ya, cukup memuaskan ya. Oke, baik Bu Pani, sekarang kita ke penilaian pemetaan aset yang sudah Bu Pani lakukan ya waktu sesudah pendampingan 5 PI 5 itu kan Bu Pani langsung mendiseminasikan pemetaan 7 aset.
Baik Bu Pani nih, saya mau bertanya nih ke Ibu Pani, siapa saja nih aktor yang terlibat saat proses pemetaan tersebut? Pada saat proses pemetaan, yang pertama pasti kepala sekolah, ibu, kemudian guru, rekan-rekan guru, siswa, kemudian orang tua atau komite, serta ada beberapa lintas sektor yang saya libatkan dalam pemetaan aset ini gitu. Itu untuk aktornya. Kemudian dari setiap aktor ini memang memberikan impact yang luar biasa, Ibu ya. Di sini juga menjadi pembelajaran untuk saya. Salah satunya yaitu tentang kolaborasi kita sekolah dengan plasma, dengan paguyuban alumni yang dimana ingin memberikan impact terbaik untuk sekolahnya dulu. Jadi plasma itu menginginkan bagaimana kalau memberikan wadah bagi anak-anak yang belum mengetahui arahnya dia mau melanjutkan atau bekerja sama plasma, diwadahi untuk melakukan sesi magang untuk mengisi waktu, karena kan pembagian ijazah dengan kelulusan itu ada jarak waktu. Jadi untuk meminimalisir mereka kemana-mana tidak ada pekerjaan, jadi ada masukan dari plasma yang bagaimana untuk kelas 12 yang sudah mau selesai melakukan magang. Dan itu membuat saya jadi ketika melakukan diseminasi, oh iya ya, ini menjadi sesuatu yang mungkin berdampak positif bagi anak, di mana kita memanfaatkan aset yang ada, yang berada di lingkungan sekolah, yang bisa bermanfaat untuk anak-anak dari sekarang mungkin sampai nanti ke masa depan mereka. Keren sekali. Jadi SMA juga serasa berada di SMK kejuruan, tapi nggak apa-apa, itu lebih bagus gitu ya. Jadi biar nanti anak sudah terbiasa ketika sudah lulus dari sini saya mau kemana gitu ya. Oke, mengajarkan kemandirian juga. Nah, betul. Baik Bu Pani, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apa saja nih kendala ya atau tantangan yang Ibu Pani hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana Ibu Pani mengatasinya? Iya, kalau untuk tantangan yang paling sulit itu saya kebingungan di saat menanyakan tentang pembiayaan, Bu. Karena kan ada ya di 7 aset itu. Jadi ini takutnya malah menjadi hal-hal yang krusial gitu ya. Jadi saya memang sedikit agak ragu untuk bertanya, namun ternyata keraguan saya itu yang membuat saya berprasangka salah. Ternyata memang kalau dari sekolah sangat terbuka sekali gitu. Itu hanya tantangannya berada di dalam diri saya sendiri ternyata gitu Ibu ya. Karena ketika saya bertanya, sekolah sangat welcome. Ini loh pemasukannya seperti ini, pendanaannya seperti ini, dimanfaatkan untuk anak seperti ini. Kemudian kalau untuk di luarnya yang menjadi tantangan itu ketika saya melihat kondisi masyarakat, dimana kan di lingkungan di sini kalau dilihat dari masyarakatnya bermacam-macam Ibu ya. Kalau dari segi mata pencaharian, kemudian dari segi pekerjaan memang ada yang sama, ada yang berbeda. Nah di sini untuk memetakan sumber daya alamnya di siswa, lebih di siswa, untuk meningkatkan kualitas siswanya nih, ini yang menjadi tantangan. Bagaimana merubah pola pikir siswa, dimana yang kalau SMA kan pemetaannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi karena di lingkungan kami ini lebih banyak terjun ke bekerja, jadi itu yang menjadi tantangan, itu merubah pola pikir anak untuk ayo kita melanjutkan ke perguruan tinggi daripada bekerja. Bukan berarti bekerja juga salah, namun karena pemetaan SMA alangkah baiknya itu ke perguruan tinggi. Nah itu yang menjadi tantangan, bagaimana meningkatkan kualitas siswa dari modal siswa gitu ya, yang merubah mindset untuk hayu sekolah gitu, seperti itu. Kalau untuk solusinya, pertama kalau dari yang diri saya, ternyata saya kembali lagi menggunakan KSMU itu untuk solusinya, memberanikan diri juga dengan cara komunikasi yang baik. Kalau untuk ke siswa ya mungkin dengan sekarang tidak akan langsung ya Bu ya. Jadi laun-laun diajak ngobrol sedikit demi sedikit, mungkin nanti mudah-mudahan ke depannya mindset mereka yang ingin bekerja berubah ke
ingin ke sekolah, sekolah karena karena kan lebih tinggi gitu ya. Betul. Karena kan sekarang banyak cara Bu ya, kalau ke perguruan tinggi tidak terbatas oleh biaya saja, ada beasiswa, ada bantuan dan lain sebagainya. Atau bisa diselingi sampai kerja sampai kuliah gitu ya. Itu bisa. Ya. Iya. Oke, itu ya tetap ya. Jadi pendidikan kita dapat untuk membiayai sekolah kita dapat dari hasil kerja sendiri gitu ya. Oke Bu Pani, nah sekarang bagaimana nih perasaan Ibu Pani sendiri ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaannya antusias. Antusiasnya itu saya jadi terpikir ingin membuat program. Jadi ini aset udah sebaik ini, sudah sebagus ini, gimana nih saya caranya saya memanfaatkan aset yang udah baik ini menjadi sesuatu hal yang bisa berdampak positif bagi semua orang gitu. Itu yang menjadi ini sih Bu, jadi antusias aja. Bersemangat gitu ya. Bikin apa nih gitu. Nah, keren sekali. Baik Bu Pani, apa nih pertimbangan Ibu Pani dalam menentukan sumber daya sekolah? Yang menjadi pertimbangan itu yang pertama mungkin dari segi pembiayaan finansialnya, kemudian regulasinya, karena kan kalau sekolah negeri itu punya regulasi sendiri ya Bu ya. Ketika kita mau membuat sesuatu ini sesuai atau tidak dengan regulasinya, mungkin itu yang menjadi pertimbangan paling besar sih Bu dalam mengidentifikasi. Takutnya ini kan berkenaan dengan beberapa aspek, ada politiknya, ada sosial dan lain sebagainya, dan yang paling sensitif menurut saya dari segi finansial dan regulasinya. Jadi itu pertimbangan paling besarnya. Tapi bisa diatasi ya. Alhamdulillah. Baik Bu Pani, oke. Kita ke persiapan panen hasil belajar. Nah itu yang ditunggu-tunggu ya. Karena memang pembelajaran sudah selesai ya secara daring selama kurang lebih 6 bulan. Nah, berarti yang harus dipersiapkan berarti ketika sama aja ya ketika SD, SMP, SMA juga ya. Kalau kita sudah selesai dalam pembelajaran biasanya suka ada saman. Iya betul. Nah di program guru penggerak juga ada ya. Jadi di situ panen hasil belajar bukan berarti yang mewah-mewah enggak ya, tetapi jadi identiknya bagaimana cara menghargai hasil jerih payah kita selama belajar 6 bulan, bisa diperlihatkan, bisa dipertontonkan dan bisa menjadikan seseorang itu imajinasi ya bahwa ide program kita itu tuh bagus, jadi bisa mereka diterapkan di sekolahnya. Jadi tujuannya itu ya, bukan tujuan kemana-mana bahwa kita harus meriah, enggak, murah tapi meriah. Dan menginspirasi. Nah jadi intinya itu ya, jadi bukan berarti gaya, enggak, jadi intinya biar bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya, karena dimanapun program guru penggerak ini jadi seorang guru harus berani menginspirasi guru yang lainnya. Oke ya. Baik Bu Pani nih. Saya yakin nih Bu Pani sudah punya ide gitu ya, atau punya program untuk ditampilkan di panen hasil belajar. Pasti ada ya. Ada Ibu. Apa nih ide Bu Pani untuk persiapan panen hasil belajar pada Loka Karya 7? Untuk idenya nanti dipanen, kalau program saya karena sudah beberapa kali sharing dengan teman di kelas, ternyata saya ada sedikit pedenya ya Bu ya. Ternyata program saya berbeda dengan yang lain gitu. Bagus itu ya, melo-melo tapi lucu nyunyu gitu Jadi, ya. Programnya berbeda dari yang lain dan mungkin setelah saya ngobrol juga dengan yang lain belum ada di sekolah lain. Mudah-mudahan program yang sudah saya rancang ini bisa menginspirasi dan bisa diterapkan di sekolah rekan-rekan gitu. Jadi programnya itu tentang kesehatan sekolah, tapi saya kerucutkan dulu ke kesehatan sumber daya manusianya gitu. Jadi di sini saya membuat sebuah desainnya yang dia harap bisa menarik perhatian agar ketika dapat menarik perhatian bisa dibaca dan ketika dibaca bisa diresapi, oh ternyata kesehatan sumber daya manusia di sekolah itu penting gitu, apalagi siswa.
oh di sekolah saya nggak ada nih yang namanya duta PMR. Nah kebetulan saya menggunakan duta PMR atau kalau secara umumnya namanya kader kesehatan. Nah ini kan jarang nih dikemas Bu, gitu ya, dikemas sebagus mungkin namanya jadi duta PMR itu kan biasa duta pendidikan, duta apa gitu ya, oke keren. Jadi dikemas semenarik mungkin agar teman-teman rekan-rekan bisa fokus, bisa lihat ke saya, oh ini apa nih aneh nih gitu. Ketika aneh bisa dibaca dan mungkin setelah membaca, oh ternyata ini maknanya luar biasa ya gitu untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif di sekolah. Oke, good. Semoga berhasil, sukses ya. Baik nih, apa nih yang akan Ibu Pani pamerkan pada saat panen hasil belajar? Yang pertama tadi program, kemudian saya punya unggulan Bu, di sini anak-anak bisa membuat, karena ada lomba sebelumnya di P5 itu membuat icon sekolah, dan itu tidak boleh menggunakan media digital Bu, jadi harus khusus buatan tangan, karena biar alami gitu ya, biar tidak ada plagiarisme, karena kalau digital kan bisa ngambil di media sosial. Nah ini mah biar orisinil aja karya anak, dan ada yang terpilih menjadi juara. Dan itu ingin saya bawa, Ibu, ingin menunjukkan ke rekan-rekan, ke siapa ini hasil karya anak SMA 1 Majalaya gitu. Ada icon khusus SMA 1 ini gitu. Selain itu juga ada, kalau untuk pembelajaran saya, ada anak-anak itu membuat peta ini. Membuat peta, dan saya ingin tunjukkan juga gitu, membuat peta itu tanpa setting-setting dari media gitu ya. Ini dibuat dengan tangan sendiri, ingin saya bawa. Dan ada juga buku digital, Ibu. Kebetulan ketika saya mengajar itu selalu didigitalkan. Nanti tugasnya itu berbentuk portofolio. Jadi anak-anak udah punya buku digitalnya masing-masing portofolio. Ih, keren sekali. Saya tunggu ya nanti di panen hasil belajar ya pada tanggal 7 Desember 2024. Mudah-mudahan aman, sukses, dan lancar tentunya. Dan semuanya pada sehat-sehat ya. Jadi biar semua bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu Pani, saya haturkan terima kasih, saya apresiasi buat Bu Pani, luar biasa ya Bu Pani ini ya, mulai dari modul 1, 2, 3 yang dari awal mungkin meraba-raba ya. Semua pasti sih ke dalam program guru penggerak pasti sih meraba-raba. Tetapi akhirnya dari rabaan tersebut bisa menginspirasi bagi semua orang ya, baik di kelas ya maupun di luar kelas bersama rekan sejawatnya. Selalu menginspirasi Bu Pani ya, terus berikan motivasi buat rekan sejawatnya, dan jangan lupa selalu diajak ikutan ke program guru penggerak ya. Mudah-mudahan ada nanti di angkatan ke-13 ya, karena emang Kabupaten Bandung di angkatan 12 tidak ada ya. Bukan tidak ada, tetapi yang parkir, tetapi tidak menerima calon-calon yang baru gitu ya. Mudah-mudahan di angkatan 13 ada, dan misalkan teman Bu Pani yang belum ikut boleh diajak ya. Karena memang di situ jadi ketika Bu Pani berhasil ya, jadi ketika berhasil itu kita bisa melihat teman kita bisa mengikuti jejak kita, itu kan intinya. Jadi bukan teman kita tetapi anak didik kita juga ya, ketika kedisiplinannya. Jadi nanti kan bisa dilihat sama orang lain tuh, siapa dulu dong gurunya gitu kan, seperti itu ya. Makanya sukses terus ya Bu Pani ya, terus melakukan inovatif baru lagi, terus bergerak lagi, dan jangan lupa sesuai dengan moto program guru penggerak adalah bergerak, tergerak, menggerakkan. Tergerak dulu, tergerak ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tentunya itu ya. Jadi memang kita tidak bisa memaksakan orang lain, tetapi tidak salahnya kita mengajar, dan yang pastinya kita tunjukkan diri kita dulu ya. Jadi setelah orang lain lihat kita, oh saya mau dong kayak Bu Pani gitu ya, karena Bu Pani bisa menginspirasi. Nah dari inspirasi itulah nanti orang lain akan tergerak hatinya. Setelah tergerak nanti kita kita bergerakan, nanti setelah bergerak barulah dia harus bisa menggerakkan orang lain gitu ya. Baik Bu Pani, kita ketemu di
Lokakarya 6 ya, terus nanti ke Lokakarya 7 dan ke panen hasil belajar. Bu Pani, apabila ada hal-hal yang menurut Bu Pani kurang ada yang tidak dipahami atau ada yang perlu ditanyakan, itu Bu Pani bisa ke LMS ya, nanti di pembelajaran daring. Nanti akan dibantu oleh fasilitator. Iya, siap Ibu. Bu Pani, nanti kita ketemu lagi ya. Iya Ibu, terima sampai kasih. Jumpa, Akhirnya selesai juga saya membersamai Bu Pani di pendampingan ke-6 ini. Maafkan apabila ada kekurangan dari diri saya, karena memang saya bukan malaikat, bukan karena memang saya manusia biasa, pasti ada salahnya, mohon dimaafkan. Terus nanti kita berbagi praktik baik lagi ya, kita sharing-sharing lagi. Meskipun program guru penggerak kita berhenti atau selesai ya selama 6 bulan ini, tetap Bu Pani harus terus bergerak dan menggerakkan orang lain. Baik Bu Pani ya, terima kasih ya, sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Riki. Apa kabar nih hari ini? Pak Riki, maaf ya diganggu waktunya ya. Gak apa-apa ya. Kebetulan sedang tidak ada jam. Oh, sedang tidak ada jam. Ini kan waktu sesudah PI5 ya, itu kan Bu Pani ya ditugaskan untuk adanya diseminasi ya tentang 7 aset atau pemetaan 7 aset tersebut. Nah, kita mau berbincang-bincang nih dengan salah satu aktor yang sudah Bu Pani diseminasikan. Boleh. Baik ya. Menurut Pak Wiki nih, bagaimana nih proses Pak Wiki dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Oke. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bagaimana cara yang pertama itu saya harus tahu dulu nih, bertanya juga ke Bu Fani tentang sebetulnya aset sekolah itu seperti apa. Itu kan yang paling utama. Kadang-kadang banyak pemahaman bahwa aset itu sarana prasarana. Itu yang kebanyakan pokoknya yang bisa kita lihat gitu. Dan ternyata kata Bu Fani aset itu ternyata banyak ya. Ada juga kalau istilahnya ada abiotik, ada juga yang biotik gitu. Artinya ada yang berupa manusia, makhluk hidup, ada juga yang benda mati. Nah, jadi dalam menemukannya gimana? Yang pertama, saya berkolaborasi dengan Bu Fani, bertanya juga. Terus setelah itu baru bertanya juga ke teman-teman yang lain, ke teman sejawat dulu lah, guru-guru yang lain gitu. Dalam pembelajaran ini aset apa sih yang sering digunakan? Itu pertanyaan yang biasanya saya tanyakan gitu. Dan memang Bu, kebanyakan beberapa teman sejawat itu menjawab sarana prasarana. Jarang yang menjawab misalkan asetnya itu kepala sekolah itu kan padahal sebuah aset juga. SDM gitu ya. SDM lah secara keseluruhan itu SDM. Nah, jadi hal pertama itu yang saya lakukan. Jadi berkoordinasi dengan Bu Fani juga, bertanya tentang aset itu apa. Itu hal pertama yang saya lakukan. Oke. Jadi intinya berkolaborasi ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa saja nih kendala atau tantangan ya yang Pak Wiki hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan bagaimana sih Pak Wiki untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baik, tantangan untuk mengidentifikasi itu kan Bu, sebetulnya contohlah kadang-kadang tidak semua orang itu mengerti dan terbuka tentang pengetahuan mereka tentang aset yang ada di sekolah. Itu saya kira tantangan yang mungkin paling mengganjal lah gitu ya. Akan tetapi bagaimana mengatasinya ya kita pelan-pelan saja. Dalam artinya tidak terlalu nggak mau tegas gitu. Jadi saya pelan-pelan saja, terutama kan yang berhubungan dengan beberapa hal lah. Finansial ataupun apapun itu, kita kan tidak bisa menuntutnya secara detail gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau di sekolah ini untuk kendala-kendala itu teratasi, karena kebanyakan dari guru-guru ataupun pimpinan manajemen di sekolah ini selalu mendukung gitu. Artinya welcome dengan penyampaian informasi-informasi tentang aset yang ada gitu. Jadi tantangannya itu, solusinya ya pendekatan lebih ini lagi lah, dengan ini berbicara dengan baik lah artinya, dan kita pun pasti menjelaskan kenapa kita bertanya tentang aset, fungsinya apa dan sebagainya gitu. Itu sih memberikan pengertian dulu, karena kadang saat kita bertanya tentang itu, kadang ada punten ya, ada juga yang curiga gitu, buat apa sih gitu nanya aset tentang sekolah, apalagi finansial. Nah, apalagi finansial gitu Bu itu. Tetapi alhamdulillah sih kalau di sini welcome, dan saat saya menjelaskan fungsinya adalah untuk salah satunya ya untuk pengetahuan kita lah, artinya
kita jadi tahu aset apa yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan baik program ataupun kegiatan pembelajaran saya di kelas. Itu sih yang saya jelaskan. Jadi intinya berkomunikasi dengan komunikasi tepat dengan dan baik. Betul. Oke, baik Pak Riki, bagaimana nih perasaan Pak Wiki ketika berhasil ya mengidentifikasi sumber daya sekolah? Perasaan saya Bu sebetulnya agak ya tenang sih, tenang dalam artinya saya jadi tahu bahwa ternyata banyak aspek aset yang bisa saya manfaatkan. Baik dalam pembelajaran ataupun meningkatkan kompetensi saya sebagai guru gitu. Jadi ya itu jadinya lebih terbuka, open minded, dan itu memberikan saya semangat lebih artinya gitu. Bahagia ya, senang gitu ya. Gitu. Jadi pemanfaatan asetnya lebih maksimal nantinya. Apalagi dengan adanya kolaborasi ya dengan rekan sejawat dan kepala sekolah ya. Betul sekali. Oke, apa nih pertimbangan Pak Wiki dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya yang pertama adalah kalau bertanya ke saya secara pribadi, mungkin saya pertimbangkan sumber daya sekolah itu tentu yang berhubungan dengan yang bisa mendukung program-program yang saya punya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Jadi hal-hal aset atau sumber daya yang ada di sekolah yang bisa digunakan untuk mendukung program saya anggap itu adalah sumber daya yang positif gitu. Yang nantinya mudah-mudahan bisa mendukung berjalannya program yang saya buat. Ataupun termasuk pembelajaran di kelas ya. Karena yang paling utama saya jelas itu pembelajaran di kelas. Ya, yang paling utama gitu paling ya. Utama itu. Oke, baik Pak Riki, ini pertanyaan terakhir nih. Siap, Bu. Apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Pak Wiki temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Ini Bu ada sih sebetulnya target ya, dalam artian yang terbayang oleh saya. Aset sekolah itu kan tidak hanya ada yang ada di sekolah, tapi seluruh lingkungan mungkin ya, di luar lingkungan itu. Saya membacanya di lingkungan kita itu kan sebetulnya kawasan industri. Betul. Nah, sebetulnya kawasan industri itu seperti pabrik atau bandar itu pun sebetulnya bisa dijadikan aset pembelajaran. Nah, kemarin pun memang di sekolah kita pun ada sebetulnya program yaitu namanya magang. Jadi si anak-anak yang kelas 12 yang kan kita ujian Maret, mereka punya waktu kosong, tidak belajar untuk menunggu hasil kelulusan. Nah di jeda itu kita membuka anak-anak untuk bekerja sama dengan alumni dan ketua himpunan ya paguyuban pabrik itulah gitu, saya lupa namanya, kerjasama Bu. Jadi buat anak-anak yang mau, mereka ditempatkan di pabrik-pabrik atau di jadi magang gitu, jadi magang lagi. Kayak SMK lagi seperti gitu ya. SMK, tapi kan kita tidak punya keterbatasan itu. Kita bisa belajar di mana saja, tidak perlu SMK saja kan. Betul. SMA pun bisa lah untuk melakukan itu. Jadi itu mungkin aset yang belum terlihat yang saya kira bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, jadi gitu. itu bisa melatih ya nanti. Jadi ketika lulus dari sini, saya sudah pernah loh magang. Nah, itu jadi punya keahlian khusus lah dan tahu minimal tahu dulu lingkungan dunia kerja itu seperti itu. Betul. Gitu. Keren sekali. Semoga terlaksana ya Pak Riki ya, apa yang kata Pak Riki tadi, aset yang itu sebenarnya bisa gitu ya. Betul. Oke Pak Riki, terima kasih sekali atas wawancara kali ini. Kita sudah berbagi praktik baik dan sharing. Saya juga jadi tercerahkan bagaimana sih aset yang ada di SMA Negeri 1 Majalaya ini. Baik Pak Riki, terima kasih.